Ini karena Mbak Jueria kelebihan 10 jam per minggunya, jadi selisihnya berapa? Jadi 36.000 ini kita sebut sebagai upah reguler. Sedangkan Mbak Jueria mendapatkan upah 48.000. Jadi selisihnya 12.000. Ini disebut apa? Bukan. 12.000 ini dia disebut lembur atau premium untuk total ini. Dia lembur atau premium? Ya, ini disebut lembur. Ingat, lembur itu jika kita bekerja di luar jam kerja kita. Jadi kalau kita seharusnya bekerja hanya 30 jam per minggu, sedangkan yang sebenarnya kita bekerja selama 40 jam per minggu, maka selisih 10 jamnya diakui sebagai lembur. Sedangkan yang tadi premium, itu jika ada perbedaan untuk shift yang berbeda atau jam kerja yang berbeda. Seperti shift siang dan shift malam dengan berbeda, maka untuk gaji shift malam, karyawan shift malam, kita bisa sebut itu sebagai upah, bukan lembur. Tapi jika dia shift malam, katakan kita hanya bisa bekerja selama 8 jam meskipun itu shift malam, namun karyawan shift malam itu bekerja selama 10 jam, maka 2 jam lebihnya itu bisa diakui sebagai lembur. Seperti itu ya. Jadi 12.000 ini dia adalah upah lembur. Nah, bagaimana penjurnalannya? Jadi dia upah reguler sejumlah 36.000 tadi bisa dicatat atau dibebankan pada barang dalam proses. Atau yang tadi menurut modul produk dalam proses. Sejumlah 36.000. Nah, untuk upah yang diterima oleh Mbak Jueria karena dia kerja 10 jam lebih per minggunya, maka untuk upah tersebut oleh perusahaan dibebankan pada overhead pabrik. Nah, untuk beban-beban yang untuk biaya gaji dan upah yang dibebankan pada barang dalam proses maupun overhead pabrik kredit pada utang gaji jika perusahaan belum bisa membayar pada akhir periode. Ingat, karena apa? Ada perusahaan yang membayar gaji di akhir periode, ada tidak pada akhir periode. Nah, jika perusahaan membayar gaji pada akhir periode, katakan entah itu 30 atau 31 tiap bulannya,
maka ini bisa kas. Tapi jika dia membayar gaji pertengahan atau awal bulan, maka dicatat atau dikredit pada utang gaji. Ingat ya, tergantung. Jika nanti kalian bekerja pada perusahaan dan perusahaan itu menggaji kalian pada tanggal 30 atau 31, jangan bingung menjurnal beban gajinya. Karena beban gaji itu di jurnal pada kas atau gaji tergantung kapan perusahaan membayar gaji tersebut. Seperti itu. Jadi yang dicatat pada utang gaji atau yang dibayarkan itu 48.000. Seperti ini. Jelas ya, udah bisa. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan beralih pada modul 3, yaitu tentang overhead pabrik. Yang cocok, insya Allah nanti bisa. Makanya itu belajar setidaknya bisa menjadi akuntan untuk keluarga sendiri. Oh, hapus, belum selesai nulis. Oke, maaf. Dari sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum masuk ke modul 3, apakah masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan modul 2? Mbak Juweria masih menulis? Jadi kita sekarang bisa masuk pada modul 3, yaitu tentang overhead pabrik. Dari kemarin kita sudah bolak-balik menyebut overhead pabrik, dan overhead pabrik lagi. Jadi apa sih overhead pabrik itu? Untuk akunnya sendiri, akun dalam laporan keuangan, ada akun tersendiri untuk overhead pabrik. Nah, akun tersebut dimaksudkan untuk mencatat rekapitulasi atau akumulasi dari biaya-biaya produksi yang tidak dapat diidentifikasi atau dibebankan secara langsung pada. Nah, oleh karena itu, sifat dari overhead pabrik, biaya overhead pabrik sendiri untuk diidentifikasi pada produk. Misalnya, untuk tadi kasir, bagian kasir, meskipun dia juga bekerja pada toko bakery yang sama dengan pembuat roti, dia tidak bisa disebut tenaga kerja langsung. Dia tidak secara langsung berkaitan dengan pembuatan roti tersebut. Dia hanya menerima penjualan roti. Nah, karena tugasnya dia hanya menerima uang, mencatat apa yang terjual, apakah kita sebagai akuntan dengan roti saja bisa melihat kerja keras dari si
Jika kita melihat roti sebagai akuntan, jika kita melihat roti, mengidentifikasi pada roti, apakah kita bisa melihat, oh ini pekerjaan si kasir, oh ini pekerjaan si pramuniaga, seperti itu. Apakah kita bisa melihatnya? Tidak bisa kan? Yang bisa kita lihat, oh iya, ini dulu, ini bahan bakunya terigu seperti roti, dan juga rotinya lembut. Ini yang ngaduk pinter kayak gitu, atau proporsi bahan-bahannya bagus, yang membuat pinter kayak gitu kan. Nah kalau seperti itu kita bisa mengidentifikasi bekerja siapa, apa sajakah yang bisa kita lihat dari jika kita lihat roti saja. Tapi jika dia pramuniaga atau kasir, kita nggak akan bisa tahu hanya dengan produk. Mana bisa kita dengan melihat roti kita tahu, oh ini si kasir ini yang ikut andil. Oh ini si pramuniaga yang ikut andil, nggak mungkin. Jadi pabrik itu untuk mengumpulkan biaya-biaya yang tidak secara langsung bisa dibebankan pada si dengan dia sulit diidentifikasi pada produk tersebut. Nah, apa saja sih yang termasuk pabrik itu? Nih. Kemarin kita sudah mempelajari macam-macam bahan, adanya bahan baku dan juga bahan penolong. Bahan penolongnya dia masuk overhead pabrik. Tenaga kerja tak langsung dia juga overhead pabrik. Kemudian yang selain itu yang masuk pada overhead pabrik juga ada biaya produksi tidak lainnya. Nah, apa sajakah biaya produksi tak langsung lainnya? Yang pertama di sini ada utilitas. Nah, apa sajakah yang termasuk biaya utilitas itu? Utilitas di sini akan berbeda artinya jika membahas tentang sesuatu yang lain. Kata utilitas di sini itu kita berdasarkan pada penggunaan biaya yang istilahnya apa ya? Apa saja yang digunakan oleh perusahaan utilitas di sini. Tapi dalam ekonomi utilitas atau utility itu berarti kepuasan. Jadi nanti jangan rancu ketika kalian mempelajari tentang ekonomi. Karena pada ekonomi nanti kalian juga akan mempelajari utility atau utilitas, tapi itu merupakan kepuasan. Sedangkan utilitas di sini dia penggunaan sesuatu. Contohnya listrik, beban listrik. Kita perusahaan mendapatkan listrik, produksi atau operasionalnya. Itu termasuk biaya utilitas. Kemudian air. Kemudian telepon, dia termasuk utilitas. Nah, meskipun orang-orang dalam yang berkaitan langsung dengan proses produksi tersebut nggak bisa bekerja tanpa listrik, kan berarti untuk listrik tersebut bisa dikategorikan terhadap biaya langsung. Karena apa? Kalian nggak akan bisa mengidentifikasi, jika kalian membuat roti, nggak akan bisa mengidentifikasi adanya listrik tersebut pada. Ingat, untuk definisi atau sifat biaya langsung yang biaya itu kalian bisa mengidentifikasi biaya tersebut pada produknya. Seperti itu. Biaya produksi tak langsung lainnya yang bisa dikaitkan dengan overhead pabrik, dia ada upah lembur dan premium yang baru saja kita bahas. Dan selain itu ada biaya. Nggak semua perusahaan itu memiliki pabrik atau gedung yang digunakan untuk operasional. Mereka menyewa dari pihak ketiga. Jadi biaya sewa di sini juga bisa